Halo Dasar, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Nah, hari ini kita kehadiran tamu yang cantik, muda, dan juga pastinya smart ya. Seorang perwakilan dari Kabupaten Deli Serdang yang akan berkompetisi dalam ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026. Nah, pasti udah pada tahu semua ya. Langsung aja nih kita sapa Yemima Mutiara Karen Sitanggang. Halo. Hai Bang. Sehat? Sehat Bang. Sehat ya? Semangat juga? Semangat Bang. Wah, luar biasa ini. Ini dasar kalau nengok Yemima langsung, wah cantik banget nih ya. Ini dari layar kaca aja cantik, apalagi secara langsung nih. Aduh, luar biasa ya. Makasih Bang. Gimana Makasih. Abang sendiri kabarnya? Ya, hari ini? sehat. Sehat dan semangat. Ya, tadi nunggu Yemima juga tetap semangat. Makasih ya Bang. Gimana aktivitasnya Yemima? Aktivitas saat ini lagi persiapan Putri Otonomi Indonesia Bang. Dan kebetulan juga jadwal kuliah lagi kosong, jadi nggak mengganggu kuliah sih Bang. Sebenarnya jadi seorang Putri Otonomi ini sebenarnya cita-cita dari kecil nggak sih? Kalau jadi Putri Otonomi Indonesia 2026 ini tidak pernah terpikirkan Nggak oleh pernah Yemima terpikir. sebelumnya Bang. Akan tetapi Yemima sendiri punya ketertarikan Bang di bidang pendidikan dan juga pengembangan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Karena Yemima sendiri backgroundnya itu dari mahasiswa kedokteran Bang. Dan ketika Yemima dikasih kesempatan untuk menjadi bagian dari Putri Otonomi Indonesia ini, Yemima melihat bahwa oh, ini kesempatan buat Yemima untuk mengembangkan potensi Yemima ada dan memberikan dampaknya ke daerah, terutama daerah kita, Bang, Kabupaten Deli Serdang. Ya kok bisa gitu? Kok bisa tertarik gitu? Tertarik karena ketika Yemima melihat dari profil Putri Otonomi Indonesia ini, tidak hanya sekedar kompetisi, maaf Bang, tapi juga bagaimana generasi muda itu mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, Bang. Pemerintah daerah. Itu. Jadi benar-benar memberikan wadah buat kami generasi muda untuk berkarya dan juga memanfaatkan potensi daerah, Bang. Artinya ini semenjak sekolah berarti ya? Iya, Bang. Semenjak kuliah. Oh, kuliah. Semenjak kuliah jadi pengen, wah ini gimana rasanya jadi seorang putri otonomi gitu ya. Benar. Luar biasa ya. Wah, sampai sejauh ini kamu sudah mempersiapkan semuanya. Nah, persiapan kamu itu seperti apa sebenarnya sih? Untuk persiapan beragam Bang, karena memang yang akan dinilai itu nggak hanya public speaking kita, tapi juga ada bakat, kemudian project plan yang telah kita susun, dan juga mungkin yang seperti biasa ada catwalk Bang. Jadi dengan persiapan yang beragam ini tentunya memakan waktu yang banyak juga ya Bang. Akan tetapi Yemima selalu memaksimalkan yang terbaik agar nanti pada saat karantina dan grand final bisa memberikan hasil yang terbaik mengharumkan nama kabupaten kita Bang. Wah, luar biasa ya. Semoga aja ya apa yang Yemima inginkan tercapai ya Yemima ya. Amin Bang. Tapi kita pengen tahu dulu nih Yemima, sebelum kenal lebih dalam Yemima, kita pengen sedikit tahu deh profil ya Yemima mungkin ya. Sebenarnya seperti apa sosok Yemima ini? Oke, boleh Bang. Mungkin Yemima mulai perkenalan dari nama dulu. Boleh, silakan. Jadi nama Yemima adalah Yemima Mutiara Karen Sitanggang. Biasa disapa Yem atau Mima. Oh, Yem gitu? Iya Bang. Oh, kalau di Jawa Mbak Yem gitu? Iya Bang. Dan Yemima juga sebelumnya kuliah di Magelang Bang. Oh, di Magelang. Jadi beberapa waktu Yem terus Mbak Yem gitu. Mbak Yem gitu ya? Iya. Benar-benar. Kemudian sekarang Yemima sedang berkuliah semester 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini juga kesibukannya sebelum mengikuti Putri Otonomi menjadi Medical Education Trainer yang sudah International Federation of Medical Student Association Certified Bang. Jadi kegiatan Yemima sebelumnya adalah mengisi training-training yang ada di kampus di Indonesia, terutama Fakultas Kedokteran, dan juga diundang untuk di tingkat internasional juga. Di tingkat internasional ya, luar biasa. Jadi kalau boleh tahu untuk ajang kompetisi dari Putri Otonomi 2026 ini kapan ini? Untuk mulai dari awal itu di tanggal 2 Juni kemarin Bang, udah mulai itu audisi 2 Juni sampai 4 Juni. Kemudian kita ada karantinanya lagi Bang untuk grand final. Nah, itu dimulai tanggal 27 sampai nanti grand finalnya 2 Juli. Tapi ada yang beda nih Bang di angkatannya kami di tahun ini, yaitu ada retreat bela negara Bang di tanggal 27 sampai 28 kita retreat bela negara Bang.
Retreat Bela Bela Negara. Negara, Kalau iya. boleh tahu dikit nih seperti apa ya Retreat Bela Negara? Retreat Bela Negara Ah. memang udah disampaikan oleh panitia, di mana Ah. di sini kita memang ingin membangun rasa nasionalisme generasi muda, Bang. Jadi kita bagaimana membangun rasa cinta tanah air kita dan bagaimana kita mampu mengembangkan daerah kita, Bang. Karena memang tujuan dari Putri Otonomi Indonesia ini adalah memberikan karya terbaik kita dari daerah untuk Indonesia, Bang. Untuk Indonesia. Iya, benar. Jadi kalau misalnya memang keluar negeri ntar nanti ditanya tentang daerahnya langsung ngerti nih ya. Bisa, Bang. Dikit banyaknya harus paham gitu ya. Benar, Bang. Nah itu deh. Nah itu salah satu dari Bela Negara ya. Iya, benar, Bang. Oke nih, sebagai perwakilan dari Kabupaten Deli Serdang deh ya, potensi daerah yang ingin Yemi perkenalkan itu sepertinya di Indonesia kepada Putri Otonomi Indonesia nanti itu seperti apa dan apa yang membuat Yemima memilih salah satu tempat itu? Untuk potensi sebenarnya Deli Serdang ini memiliki banyak sekali ya, Bang, Ya, potensi. setuju. Mulai dari industri, kemudian ekonomi kreatif hingga pariwisata. Nah, untuk Yemima sendiri sekarang sedang memanfaatkan wisata yang ada dan ini mengkolaborasikan dengan background Yemima di bidang kesehatan. Jadi memanfaatkan wisata yang bisa kita gunakan sebagai tempat olahraga, Bang. Jadi misalnya ruang publik, mungkin contohnya seperti Taman Buah Deli Serdang. Selain itu menjadi wisata, itu juga bisa kita gunakan sebagai ruang bagi masyarakat untuk olahraga, mulai dari jalan santai ataupun lari gitu kan, Bang. Gitu. Benar. Jadi memang sekarang lagi mencari potensi lain berbau wisata yang bisa digabungkan dengan olahraga. Jadi ingin mempromosikan wisata dan juga kesehatan untuk masyarakat di Deli Serdang, Bang. Nah kalau selain dari Taman Buah ada lagi nggak? Yang baru-baru ini ada, Bang. Rafting di Kecamatan Biru-Biru, Bang. Dan memang Yemima belum ke sana, tapi nanti Yemima setelah ke sana melihat kondisi dan akan mempromosikan. Memang ada juga berpotensi dengan olahraganya? Ada, Bang. Di bagian raftingnya di mana membangun adrenalin masyarakat, merasakan keseruan dan juga menikmati keindahan alam yang ada di Kecamatan Biru-Biru. Gitu. Nah sampai sejauh ini gimana nih dukungan orang tua, orang sekitar kamu dan bahkan mungkin perasaan kamu, nyangka nggak kamu bisa jadi perwakilan Deli Serdang sih? Tentunya semua ini berkat dukungan dari keluarga, sahabat, dan juga pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang selalu mendukung Yemima dalam pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini, Bang. Dan Yemima sendiri sebenarnya tidak menyangka bisa masuk ke tahap grand final. Merupakan rasa senang, rasa bersyukur bisa sampai di tahap ini. Akan tetapi ada hal yang harus Yemima persiapkan lebih lagi, terutama untuk grand final, karena ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi Yemima, tapi juga pencapaian kita bersama Kabupaten Deli Serdang. Itu. Luar biasa ya. Nah, menurut Yemima, ini kan sekarang nih zamannya lagi ngetren-ngetrennya, kalau dibilang Gen Z-nya sekarang apa ya? Digital ya? Iya, benar, Bang. Nah, menurut Yemima dunia digital itu bisa mendukung nggak sih dalam mengangkat atau mungkin potensi yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu? Nah, seperti apa sebenarnya masyarakat bisa memaksimalkan dunia digital dalam mengangkat potensi salah satu wisata mungkin yang ada di Deli Serdang atau mungkin kreativitas masyarakat. Nah, seperti apa menurut Yemima? Sekarang ini kan, Bang, udah sangat berkembang pesat ya digital itu. Apalagi dengan adanya artificial intelligence di mana memudahkan seseorang untuk mengakses informasi. Nah, dari situ kita bisa nih mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan platform tersebut dengan cara kita mempromosikan wisata, dan melalui media digital ini orang-orang tuh akan mudah, Bang, mendapatkan informasi dibandingkan kalau misalnya kita tidak melakukannya atau hanya sekedar media cetak. Apalagi nih kalau media sosial ini kan cepat aja ya, Bang, kita posting satu dalam persekian detik udah langsung orang dapat infonya kan, Bang. Nah, dengan memanfaatkan itu, dengan kita juga memiliki potensi yang beragam dan mampu mengaplikasikannya, itu tuh bakal menarik perhatian gak hanya di Deli Serdang itu sendiri, tapi juga dari masyarakat luar. Dan juga di sini kita juga perlu aware dalam pemanfaatan si artificial intelligence, karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta bisa disebarkan melalui hal tersebut. Jadi kita bisa membangun aware masyarakat untuk tahu memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak, dan juga mencegah untuk memberikan informasi yang tidak benar. Tidak benar ya. Yang tergantung user ya. Iya, user yang benar, Bang. Tapi kita kalau namanya ya menggunakan digital juga,
nggak harus mungkin menjadi seorang provokasi ya. Iya. Tapi ya tadi sesuai yang seperti yang memang katakan, kalau memang dunia digital tuh baik untuk memperkenalkan daerah kita ya luar biasa gitu kan. Apalagi sampai sekarang itu sebenarnya gampang banget yang jadi viral-viral ya. Iya, benar. Tergantung kita gimana mempromosikannya. Benar. Luar biasa. Nah, Yemimah, selama Yemimah ini menjadi Putri Otonomi Deli Serdang, apa kesan yang paling berkesan nih bagi Yemimah? Atau ada nggak sih momen yang unik atau mungkin lucu bagi Yemimah? Pasti ini hal pertama juga bagi Yemimah ya. Ada nggak sih? Ada Bang. Yang paling berbeda adalah cara jalan Bang. Jadi kan Yemimah sebelumnya SMA-nya itu di Magelang dan sistemnya itu semi militer asrama. Dengan dimana kehidupannya itu kita jalan tegak patah-patah dan tidak boleh senyum Bang. Benar. Harus mukanya pasang garang. Dan di sini Putri Otonomi Indonesia, Yemimah tuh harus jalannya anggun seperti wanita yang lenggo, tapi gitu tetap ya. elegan Bang. Dan juga penuh senyum. Dan di situ memang benar-benar banyak latihan Bang. Dan dibantu juga dengan tim dari Disbud Porapar. Itu melatih Yemimah bagaimana cara jalan tidak seperti seorang tentara Bang. Dan juga bagaimana senyum, menyapa teman-teman gitu Bang. Artinya kamu berubah dari 180 derajat tadi ya? Iya, benar-benar Bang. Dari yang tadinya sikap tegas gitu ya? Tegas, iya. Harus jadi kemayu ya mungkin ya? Iya, benar. Harus jadi kemayu. Selain itu ada lagi nggak sih? Kalau dari cara bicara, biasanya kan siap gitu, enggak? Iya Bang. Oh iya juga? Sama cara bicara nih Bang. Dulu sebelumnya itu harus cepat tegas gitu Bang. Sedangkan di Putri Otonomi ini kita harus bisa menyampaikan dengan tegas, tapi nggak boleh cepat-cepat Bang. Harus ada tempo dan intonasinya biar masyarakat tuh lebih tertarik dan mengerti apa sih yang kita sampaikan, karena kan kita sebagai public figure kan Bang, harus gimana caranya kita membuat masyarakat itu attract dengan yang apa kita sampaikan. Dan itu tentunya berbeda Bang waktu Yemimah di SMA. Kalau SMA kan kita harus sampaikan apapun dalam cepat, tegas. Tapi kalau di sini kita beda, harus ada intonasi yang kita mainkan, tempo juga itu diperhatikan Bang. Nah, gimana caranya Yemimah berubah dengan 120 derajat tadi? Atau mungkin banyak kekurangan di diri Yemimah, atau mungkin kelebihan Yemimah, tapi semuanya harus sejalan nih. Gimana Yemimah ngatasinnya? Mengatasinya yang pertama tentunya Yemimah meningkatkan apa yang Yemimah punya. Jadi memanfaatkan apa kelebihan Yemimah punya Bang. Akan tetapi Yemimah juga tetap memperbaiki apa yang harus dari kekurangan Yemimah. Contohnya kayak tadi jalan dan cara bicara, karena itu kan suatu kewajiban ya Bang, sebagai seorang putri. Dari situ Yemimah pelan-pelan belajar sampai memang harus bisa. Dan Yemimah selalu mengafirmasi positif ke diri, pasti bisa. Bukan yang kayak, duh gimana ya susah, kadang-kadang muncul Bang. Tapi Yemimah balik lagi, kamu seorang putri itu harus bisa. Jadi Yemimah mengafirmasi harus bisa, pasti bisa. Dan puji Tuhan sampai sekarang bisa juga Bang, ada progresnya. Iya. Dan di rumah kamu selalu latihan nggak? Selalu latihan Bang. Selalu latihan ya? Iya. Karena kalau misalnya latihan waktu sama guru, kadang-kadang Yemimah kalau misalnya latihan di rumah lagi, besoknya lagi mulai dari nol lagi Bang. Oh gitu. Jadi nggak kelihatan progresnya kan Bang. Jadi harus memang latihan di rumah, kemudian ketemu guru yang ngelatih, latihan lagi di rumah gitu Bang. Iya. Wah, ternyata tantangannya luar biasa ya. Iya Bang. Itu menjadi salah satu tantangan kamu nggak? Awalnya menjadi tantangan, tapi sekarang udah menjadi, ini ternyata ada sesuatu yang belum pernah Yemimah pelajari, dan Yemimah dapatkan di Putri Otonomi Indonesia ini Bang. Selain itu ada nggak tantangan yang lain menurut kamu? Tantangan yang lain mungkin rasa insecure Bang. Oh, sempat insecure juga? Iya, karena memang beranjak dari yang jalannya Yemimah, terus cara bicara, mulai dari situ Yemimah, gimana nanti ketemu sama yang lain. Tapi setelah latihan dan mengafirmasi pasti bisa, itu perlahan-lahan udah mulai hilang Bang. Perlahan-lahan mulai hilang ya? Artinya kamu melawan diri kamu sendiri juga? Iya, melawan diri sendiri, itu benar banget Bang. Yemimah, siap? Seharusnya gitu, enggak ya? Ya, siap Bang. Siap Bang. Tapi untuk jadi Putri Otonomi nanti jangan gitu ya? Iya. Oke, luar biasa ya, ternyata banyak juga nih perjuangan dari Yemimah. Oke, nah kita lanjut lagi nih Pak Yemimah. Program atau isu sosial apa yang menjadi fokus advokasi Yemimah nih? Dan apa yang melatar belakangi pemilihan isu tersebut nih?
Nah, jadi memang udah menyusun project plan, Bang, yang bernama Seronok Daily. Seronok Daily? Iya, Seronok Daily namanya. Jadi di sini ya memang memanfaatkan wisata yang ada dan juga berkolaborasi dengan kesehatan, Bang. Itu karena backgroundnya Yemima tadi yang sudah Yemima sampaikan bahwa di bidang kesehatan kan, Bang. Ini memang angkat karena di era digital sekarang banyak sekali masyarakat terutama generasi muda yang udah lebih pasif, Bang. Maksudnya lebih fokus ke digital tanpa memikirkan kesehatannya. Iya, betul. Maka dari itu dengan Yemima mempromosikan ini tidak hanya ingin meningkatkan kesehatan masyarakat tersebut, akan tapi juga ingin mempromosikan wisata yang ada di Deli Serdang. Gitu, Bang. Dan juga beranjak juga dari Yemima backgroundnya dalam pendidikan, medical education trainer. Yemima memiliki bukan kesenangan tapi memiliki passion dalam bidang mengajar, dan ini Yemima bawa kembali ke dalam Seronok Daily. Jadi meningkatkan literasi masyarakat terutama anak-anak dan juga generasi muda, ya dimana di era digital ini, Bang, literasi itu sangat perlu. Betul, agar ya, kita mampu betul, nih betul. memilah mana yang benar, mana yang enggak, mana berita hoax, mana berita fakta. Tuh, Bang. Nah, kalau di Putri Otonomi itu banyak ya sebenarnya yang dibahas ya. Ada mungkin seperti project ya. Iya, project plan. Project plan, ada juga mungkin wisata, atau mungkin satu lagi apa ya kalau nggak salah ya. Ada sekitar 4 atau 3 kalau nggak salah itu ya. Oh, iya. Nah, cara Yemima nih, kan nggak semua ya. Mungkin anak-anak sekarang ya, mungkin nggak usah anak-anak deh, mungkin semua kalangan ya, nggak semuanya bisa peduli gitu ya, care dengan lingkungan kita sendiri gitu ya. Bahkan mungkin contohnya kita ambil dari segi wisata nih, mungkin banyak masyarakat kita yang masih mencari wisata itu di luar dari kabupaten kita. Ya benar nggak ya? Benar kan? Benar. Masih banyak, padahal potensi di Deli Serdang itu luar biasa. Setuju ya? Setuju. Nah, gimana sih menurut Yemima agar kita terkhusus ya buat kaum muda yang lebih peduli lagi nih, akan lebih peduli lagi nih sama potensi yang ada di Deli Serdang. Nah, cara bagaimana generasi muda itu ikut serta ya, Bang, dalam potensi Deli Serdang, yang pertama adalah kita mengaitkan mereka, mengajak mereka untuk gabung dalam kegiatan kita. Contohnya seperti Putri Otonomi ini sendiri secara tidak langsung mengajak generasi muda untuk membangun daerahnya bersama-sama, Bang. Nah, selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan, mungkin ada dari kegiatan pemerintah ataupun komunitas yang mengajak untuk mempromosikan daerah ataupun memanfaatkan potensi daerah, Bang. Melalui tidak hanya wisata, tapi juga bisa melalui ekonomi kreatif ataupun entrepreneur. Ya, dimana di sini itu fokusnya tidak hanya mempromosikan hal tersebut, tapi juga meningkatkan keterampilan dan skill dari generasi muda. Contohnya seperti ekonomi kreatif, mungkin untuk generasi muda sekarang tidak terlalu familiar, Bang. Tapi ketika kita mengajak mereka untuk bergabung ke dalam itu, mereka mulai mengenal dan mereka perlahan-lahan akan menyadari bahwa, oh, ternyata saya ada ya potensi di dalam sini. Dan dengan adanya itu bisa membantu kita dalam mempromosikan potensi daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Gitu. Ya, sekarang lagi ngetren-ngetrennya ekonomi ini ya. Ekonomi kreatif. Kreatif ya. Banyak tuh sekarang tuh pemuda-pemuda yang lagi terjun ke dunia itu ya. Iya, benar. Luar biasa sebenarnya itu ya. Ya, oke luar biasa. Tapi kamu ini nggak sih, selama jadi duta Deli Serdang ya, duta otonomi Deli Serdang, pasti banyak pengalaman. Nah, harapan kamu nih buat adik-adik luar sana nanti yang pengen juga jadi seperti, wah setelah nonton pengen deh jadi kayak Kak Yemima nih. Ada tips and triknya nggak sih? Tips and triknya adalah mungkin yang paling dasar itu mau belajar, Bang. Mau belajar, ya mau betul. Belajar. Setuju. Kemudian juga mau aktif, ya tadi mau belajar, aktif mencari tahu, dan juga memang ada rasa semangat untuk mengembangkan daerah kita. Karena memang di Putri Otonomi Indonesia ini kita bukan hanya kompetensi kecantikan, tapi kita di sini wadah untuk mempromosikan daerah, Bang. Dan dengan ada rasa semangat itu akan memudahkan teman-teman dalam perjalanan Putri Otonomi Indonesia ini. Kemudian juga selain itu mungkin bisa mempersiapkan diri, terutama yang masih SMP ataupun SMA yang udah mulai melirik-lirik Putri Otonomi Indonesia ini, Bang, bisa mempersiapkan. Kemudian juga nanti bisa melihat dari Instagram Putri Otonomi Indonesia ataupun pemerintah Kabupaten Deli Serdang, karena memang dalam pemilihan ini sebelumnya di daerah diinformasikan, Bang, ke tiap kecamatan ataupun ke tiap
instansi dari pemerintah kabupaten. Jadi teman-teman bisa pantengin dari web tersebut ataupun media sosial gitu, Bang. Jadi persiapkan dirinya mulai sekarang gitu Iya, ya benar, buat Bang. kamu yang SMP. Tapi karena Yemima juga berlatar belakang dari dunia kesehatan, kalau tips and triknya untuk jaga kesehatan seperti apa? Nah, kalau tips and trik jaga kesehatan, mungkin yang pertama Bang, yang paling sering adalah orang-orang begadang, Bang. Oh iya. Paling sering begadang. Oh. Memang jadi Bang, tidur malam itu nggak bisa diganti sama tidur siang, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Jadi walaupun tidur siang lebih lama daripada tidur malamnya juga nggak tergantikan? nggak bisa, Bang. Oh gitu. Iya, bener, Bang. Jadi memang yang pertama itu hindari begadang, kecuali memang perlu banget nih, Bang, untuk kerjaan. Tapi kalau misalnya lagi gitu. free, tidurnya usahain tepat waktu. Kemudian makan teratur. Makan teratur. Karena dari makan gak teratur ini, Bang, banyak banget timbul penyakit nanti. Mulai dari yang paling basic nih, asam lambung, nanti pusing, mual, tiba-tiba udah GERD. Benar. Jadi itu 2 sih, Bang, kalau ini mah. Ya, itu yang paling Jangan simpel ya. begadang sama makan teratur. Boleh begadang sih kalau ada gunanya. Iya, kalau ada gunanya, ada kerjaan, Bang. Iya, kebetulan tadi malam begadang memang nonton bola. Tapi setelah podcast ini nggak jadi begadang lagi deh malam ini. Luar biasa ya. Jadi jangan begadang dan tepat waktu ya makannya. Iya. Nah itu dia. Oke, kita lanjut lagi nih. Jika berhasil meraih gelar Putri Otonomi Indonesia 2026, apa sih program Yemima yang ingin langsung diwujudkan dan target Yemima yang ingin Yemima capai? Balik lagi ke proyek Yemima yang seronok Deli, Bang. Tapi itu kan masih hanya targetnya masyarakat Deli Serdang. Iya. Dan jika Yemima terpilih menjadi Putri Otonomi Indonesia 2026, Yemima akan membuat proyek yang sama dengan nama Seronok Nusantara, Bang. Seronok Nusantara. Iya, Bang. Jadi Nah, setelah dari Seronok Deli, Seronok Nusantara. Oke, luar biasa. Dengan cara Yemima kerjasama dengan putri-putri yang ada tiap daerah, Bang. Jadi kan tiap putri ini ada project plan masing-masing. Dan jika memang mereka sudah ada project yang mirip Yemima, oke, kita kembangkan. Akan tetapi jika belum ada, kita lakukan kolaborasi, Bang. Oh iya. Itu dengan project plan mereka dengan Seronok Nusantara. Yang dimana target ini yang awalnya masyarakat Deli Serdang aja, tapi jadi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan baik lagi, tujuannya adalah mempromosikan wisata daerah dan juga meningkatkan kesehatan dan literasi dari generasi muda maupun masyarakat khalayak umum, Bang. Luar biasa ya. Ya kalau memang sudah ada yang sama tapi dikembangkan bersama Kita ya. kembangkan bersama tentunya, bukan Bang. menyerah ya. Bukan. Nah itu setelah menjadi Putri Otonomi ya. Tapi setelah jadi Putri Otonomi nanti, misal ya kalau kamu jadi Putri Otonomi 2026, ya puji syukur gitu ya, amin. Tapi kalaupun enggak, apakah kamu berhenti di sini? Enggak, Bang, tentunya enggak dong. Tentunya enggak. Yemima tetap mempromosikan daerah kita, Kabupaten Deli Serdang, ke kancah nasional maupun internasional, Bang. Karena sebelumnya memang kan ada kegiatan juga kan, Bang, di nasional kemarin di Unhan, di internasional di Hanoi, Vietnam. Dan di situ di tiap kegiatan kita tuh ada kegiatan memperkenalkan budaya daerah, Bang. Dan di situ Yemima membawakan khas dari daerah Deli Serdang, gitu, Bang, untuk mempromosikan ini loh kain wastranya kita. Dan mereka, ini gimana sih ngerjainnya? Ya itu tenun tangan gitu. Dan apalagi waktu di Hanoi, Vietnam, mereka tuh itu sesuatu hal baru karena tenun kan bukan tradisi mereka kan, Bang. Dan ketika Yemima sampaikan itu mereka mulai, wah keren ya, nanti kapan-kapan aku datang deh ke Deli Serdang gitu, Bang. Mereka cukup antusias ya? Cukup antusias, Bang. Nah salah satunya kain tenun ya kemarin ya? Iya, Bang, kain tenun. Luar biasa. Oke deh. Nah, berhubung Yemima Putri Otonomi Deli Serdang, kita mau tantang dikit nih ya. Tapi mungkin dari wisatanya deh ya. Nah wisata itu biasanya Putri Otonomi kan identik memang dengan wisata salah satunya iya, ya kan. Nah kita pengen challenge dikit nih sama Yemima. Gimana sih cara Yemima bakal promosiin salah satu wisata yang ada di Deli Serdang nih? Boleh. Mungkin langsung ke kamera. Oke. Yemima yang pilih wisatanya ya, Bang? Boleh, bebas. Biasanya disapa apa, Bang? Deli Serdang. Delser. Iya. Hai Sobat Delser, udah pada pernah ke desa wisata Kampung Lama belum? Kalian harus cobain ke desa wisata Kampung Lama di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu.
Tahu nggak apa yang buat menarik? Dimana kita bertransaksi menggunakan Tempo. Jadi Tempo itu dari Batok Kelapa, Bang. Batok Kelapa. Dan di sana kita transaksi tidak menggunakan uang tunai, tapi juga menggunakan Tempo. Tempo. Selain itu yang membuat teman-teman harus ke Desa Wisata Kampung Lama adalah beragam makanan, Bang. Beragam makanan. Beragam makanan tradisional dan disuguhi dengan penampilan dari penari Melayu, Bang. Tuh, jadi teman-teman harus ke sana dan itu cuma ada di hari Minggu. Dan itu cuma ada di hari Minggu, Minggu ya? pagi, iya, Bang. Nah, itu ya. Buruan ya. Hadir ya hari Minggu ya. Jangan sampai tempunya habis ya. Nah, itu dia ya. Jadi barangkali mungkin ada juga nih masyarakat Deli Serdang yang justru dekat-dekat dengan Kecamatan Matilamu malah nggak tahu dia sayang banget. Padahal luar biasa Luar kan biasa, gitu. Bang. Nah, itu Seru. dan salah satu dari kaula muda itu ya itu tadi kolaborasi dengan dunia digital ya kita sama-sama perkenalkan mungkin ciri khas di daerah kita masing-masing gitu kan. Luar biasa deh. Oke. Luar biasa. Nah, terakhir deh mungkin buat Yemi mah closing statement deh. Hal apa yang pengen Yemi mah sampaikan buat masyarakat yang nonton kita, terkhususnya buat masyarakat luas Deli Serdang ya. Iya, Ya, dan jangan lupa juga nih, boleh dong sedikit spill nih nama Instagramnya atau dunia sosial medianya ya, biar boleh, masyarakat bisa follow dan kenal lebih dalam nih sama Yemi Boleh, mah. boleh. Boleh ya? Boleh, Bang. Oke, silakan deh Yemi mah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga, sahabat, pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sudah mendukung Yemima mulai dari persiapan hingga kemarin audisi Putri Otonomi Indonesia 2026. Sungguh suatu kebanggaan dan rasa bersyukur bagi saya bisa melanjutkan perjalanan ini menuju ke Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Maka dari itu saya memohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang agar mulai dari kegiatan karantina hingga nantinya Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026, Yemima bisa memberikan hasil yang terbaik dan kita bersama-sama membanggakan kabupaten kita tercinta, Kabupaten Deli Serdang. Tuh. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa banget nih Yemima, sukses terus buat Yemima ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ya, semangat kamu ya untuk semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai deh. Amin, Bang. Ya, luar biasa. Nanti setelah acara Otonomi Indonesia 2026-nya boleh dong kita undang lagi ya. Boleh ya? Boleh dong, Boleh, Bang. kita bahas-bahas lagi deh Oke, tentang boleh, Bang. persiapan kamu lagi mungkin ke depannya seperti apa dan target kamu ke depannya seperti apa. Luar biasa. Sukses terus Yemima. Terima kasih, Bang. Sukses juga buat abangnya. Sama-sama. Oke, buat masyarakat luas Deli Serdang jangan lupa dukung terus nih ya. Karena kesuksesan dan restu dari kalian adalah hal yang paling penting nih buat Yemima. Doakan terus, semoga Yemima sukses terus. Oke, luar biasa. Berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus visi dan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin, mewakili Yemima Mutiara Keren Sitanggang, perwakilan dari Kabupaten Deli Serdang yang akan berkompetisi dalam ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026. Kita dukung terus dia, luar biasa. Dan seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Salam Deli Serdang, sehat. Oke.